Sebuah stimulus yang kita atur bisa menghasilkan sebuah respon yang kita inginkan dan juga menghilangkan respon yang tidak kita inginkan. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ternyata hal tersebut dijelaskan oleh Ivan Pavlov dalam classical conditioning-nya dan juga oleh B.F. Skinner dalam operant conditioning-nya. Pengertian teori pembiasan klasikal atau yang lebih sering dikenal dengan classical conditioning adalah sebuah teori yang berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Ivan Pavlov dari tahun 1849 hingga 1936. Ivan Pavlov sendiri adalah seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil menggondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Pembiasan klasikal atau classical conditioning ini termasuk pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Prinsip classical conditioning adalah penguasaan atau yang lebih biasa dikenal dengan akuisisi, yaitu penguasaan atau bagaimana organisme mempelajari sesuatu respon atau respon baru berlaku beberapa tingkatan. Juga semakin sering organisme itu mencoba, lebih kuat penguasaan berlaku. Ini ilustrasi singkat dari eksperimen classical conditioning. Pada eksperimennya, Pavlov memasang sebuah infus pada bagian mulut anjing untuk melihat kadar air liur anjing. Kemudian, dia memberikan sebuah stimulus tidak terkondisi berupa makanan untuk melihat reaksi anjing tersebut. Air liur anjing meningkat ketika stimulus tersebut diberikan. Kemudian, Pavlov pun kembali memberikan sebuah stimulus terkondisi berupa lonceng untuk melihat reaksi dari anjing tersebut. Dan hasilnya tidak ada air liur yang dihasilkan oleh anjing. Ia pun kemudian menggabungkan antara kedua stimulus tadi, yaitu lonceng yang berbunyi seiringan dengan diberikannya makanan. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga menghasilkan respon terkondisi, yaitu berupa air liur anjing yang meningkat ketika lonceng dibunyikan. Ada 3 fungsi teori classical conditioning. Yang pertama itu fungsi menjelaskan, di mana di sini menjelaskan bahwa ada sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Yang kedua, fungsi meramalkan, di mana di sini meramalkan atau memprediksi bahwa bagaimana sih berbagai kecenderungan respon dicapai melalui pembelajaran. Yang ketiga, fungsi memberikan pandangan. Nah, stimulus bisa menjadi pemuat respon apabila stimulus berkondisi diberikan tanpa adanya stimulus tidak terkondisi secara berulang-ulang tuh, maka akan terjadi pelemahan. Sedangkan ketika si respon melemah, dilakukanlah reconditioning atau pemberian kedua stimulus secara bersamaan. Operant conditioning merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menguatkan ataupun mengurangi perilaku seseorang dengan menyertakan hadiah ataupun sanksi terhadap konsekuensi dari tindakannya. Prinsip operational conditioning melibatkan penguatan perilaku untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan. Ini bisa dilakukan melalui pemberian penguatan positif, penambahan sesuatu yang diinginkan, atau pengurangan penguatan negatif, penghapusan sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, hukum juga bisa diterapkan untuk mengurangi kemungkinan suatu perilaku terjadi lagi. Perilaku yang diperkuat akan menjadi lebih mungkin terjadi, sementara perilaku yang dihukum cenderung berkurang dalam frekuensi. Stimulus operant condition. Dalam operant conditioning, stimulus adalah pemicu atau penyebab suatu perilaku. Sebagai contoh, dalam penelitian dengan hewan, stimulus bisa berupa sinyal suara atau cahaya yang menandakan bahwa saatnya untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, stimulus dalam konteks operant conditioning adalah segala hal yang memengaruhi atau merangsang perilaku yang sedang dipelajari. Eksperimen Skinner melibatkan seekor tikus yang dikondisikan. Tikus diberi lingkungan yang jika tuas atau tombol tertekan secara tidak sengaja, maka akan keluar makanan. Lama-kelamaan, setelah terbiasa atau terkondisikan, tikus dapat mengetahui bahwa menekan tombol dapat mengeluarkan makanan. Akhirnya, tikus itu pun mampu menekan tombol ketika ia menginginkan makanan. Dengan demikian, tikus itu sengaja melakukan sesuatu untuk mengubah situasi agar mampu memenuhi kebutuhannya. Pengaplikasian
operant conditioning, dan classical conditioning. Prinsip operant dan classical dapat diterapkan dalam aspek kehidupan, seperti pendidikan dan psikoterapi. Dalam bidang pendidikan, operant conditioning dapat diterapkan sebagai berikut. Guru dapat menggunakan penguatan positif, seperti pujian atau hadiah, untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, seperti partisipasi aktif dalam kelas. Di sisi lain, penguatan negatif, seperti mengurangi tugas tambahan jika siswa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, juga bisa diterapkan. Sedangkan dalam konteks klasikal, guru bisa menggunakan conditioning klasikal untuk mengaitkan respons emosional yang diinginkan dengan stimulus tertentu. Misalnya, mengaitkan perasaan positif dengan pembelajaran matematika melalui penggunaan musik yang menyenangkan saat belajar. Pengaplikasiannya pada psikoterapi bisa dilakukan sebagai berikut. Dalam operant conditioning, terapis bisa menggunakan teknik penguatan untuk mendorong perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Contohnya, memberikan penguatan positif kepada pasien yang mengatasi rasa cemas dengan cara yang lebih sehat. Lalu, penerapan classical conditioning adalah sebagai berikut. Dalam terapi perilaku, terapis dapat menggunakan desensitisasi sistematis dalam kurung terapi yang efektif dalam menurunkan rasa takut ataupun cemas yang mengganggu untuk mengurangi respons emosional yang tidak diinginkan terhadap stimulus tertentu. Misalnya, mengaitkan respons rileks dengan situasi yang biasanya memicu kecemasan. Lalu, apa perbedaannya teori klasikal dan operant conditioning? Perbedaan antara classical dan operant conditioning. Yang pertama, dari aspek keberadaan teori. Untuk yang klasikal, itu muncul akibat adanya asosiasi hubungan antara dua stimulus atau rangsangan. Sedangkan operant itu muncul akibat adanya asosiasi antara respon dan konsekuensi yang timbul. Yang kedua, dari aspek perilaku yang timbul. Untuk klasikal, itu perilaku yang tidak disengaja yang dikontrol itu oleh saraf otonom. Sedangkan operant, perilaku yang sadar dan diatur itu oleh saraf simpatis. Yang ketiga, dari aspek sifat perilaku yang timbul. Untuk klasikal, itu independen karena adanya asosiasi unconditioned stimulus dengan conditioned stimulus. Sedangkan operant, sifat itu hanya menguat karena adanya penguatan yang diberikan ketika respon dikondisikan terjadi. Yang terakhir, dari aspek pengkondisian. Untuk klasikal, itu stimulus, sedangkan operant, itu respon. Itu dia pembahasan dari kami. Sekian, sampai jumpa.